Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami kawan-kawan dari Jagungan Selapanan gitu ya, ini mengadakan kembali putaran atau gelaran Jagungan Selapanan ini setelah sekian lama vakum begitu. Nah pada hari ini, malam hari ini kita akan melakukan diskusi begitu secara santai, secara luwes begitu ya. Jadi harapannya nanti adanya interaktif antara teman-teman peserta dengan pemantik ataupun pemateri yang pada malam hari ini hadir begitu. Pada malam hari ini izinkanlah saya untuk memandu jalannya acara dan juga memoderatori Jagungan Selapanan pada malam hari ini dengan judul ataupun tajuk yang kita ambil adalah Pelestarian Weton, Kesadaran Ruang dan Waktu Masyarakat Jawa. Sebuah judul yang kami ambil untuk gelaran pertama Jagungan Selapanan dengan konsep yang berbeda. Jika biasanya kita mendatangi kampung-kampung, kita mendatangi tempat-tempat masterpiece-nya Pangharjo begitu ya. Kali ini kita akan kembali lagi, mungkin muter seperti itu besok begitu ya, tapi dengan pijakan awal kita di Balai Kelurahan Pangharjo. Tentunya kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang malam hari ini sudah berkenan hadir untuk mengikuti rangkaian diskusi Jagungan Selapanan Kelurahan Pangharjo. Teman-teman semuanya, kami perkenalkan sedikit mengenai teman-teman pemantik pada malam hari ini yang akan turut bersama kita membahas, merumuskan kembali dan juga mengulik khazanah kejawaan begitu tentang kesadaran ruang dan waktu. Pemantik pertama itu ada Mas Taufik Hermawan. Beliau ini salah satu seniman dan juga aktivis kebudayaan gitu. Kita menyebutnya budayawan begitu. Nah, sering bertemu dengan kami juga pada event-event pameran dan juga diskusi-diskusi mengenai kebudayaan Jawa. Pada malam hari ini beliau akan bersama kita membahas, mengulik kembali khazanah kejawaan tentang kesadaran ruang dan waktu masyarakat Jawa. Lalu ada kawan kita juga, beliau ini warga Pangharjo, warga sawit begitu. Beliau mendeklarasikan dirinya sebagai empu batik begitu. Beliau ini adalah Nur Rahmat. Nur Rahmat kami perkenalkan sebagai Ketua Desa Mandiri Budaya Kelurahan Pangharjo. Beliau ini juga bergeliat, bergulat, merumuskan wacana-wacana kejawaan baru yang sesuai dengan kontemporer, sesuai dengan semangat zaman hari ini yang kita hidup di masa hari ini. Untuk itu kepada beliau berdua, kepada Bapak Taufik Hermawan dan juga Mas Nur Rahmat, sarjana seni, kita mohonkan untuk bisa ikut bersama. Monggo. Kurang di musik ya, Pak. Baik, selamat malam Mas Muhammad dan juga Mas Hermawan. Ya, terima kasih kehadirannya. Ini luas saja teman-teman, boleh sambil wedangan, sambil rokokan ya. Itu juga di pemantik-pemantik kita ini sering gonjekan ini dan obat tenang. Mungkin untuk sebagai pengantar begitu ya, mungkin Mas Rahmat nanti bisa menjelaskan sedikit tentang konsep Jagungan Selapanan yang pada malam hari ini kita usung. Mungkin singkat saja begitu sebelum kita masuk kepada materi yang utama begitu. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemirsa, para teman-teman Jagongan. Jadi berangkat dari
dari kegelisahan maka muncullah jagongan kacang godok Selosok Kliwon semestinya, dari yang kemudian diangkah oleh Desa Mandiri Budaya. Nah, beberapa kali kemudian itu sudah berjalan jagongan yang amat liar gitu, karena memang meliarkan diri itu penting. Tidak kemudian hidup di zona nyaman itu penting. Kegelisahan itu muncul ketika jagongan selapanan yang sudah dilaksanakan oleh Panggung Harjo, ada jagongan sampai ke berapa saya lupa, tetapi waktu itu sudah dilaksanakan di Karangfitri dengan 11 atau 12 series gitu. Kemudian sudah berjalan juga keliling di Krapia, kemudian di Joni Karanggede, di Sawit dan sebagainya, sudah keliling. Dan itu sangat disayangkan karena itu menjadi penting untuk incas kita atas ilmu-ilmu yang berserakan di masyarakat, bahwa sebenarnya ilmu yang benar yang berada adalah di masyarakat. Kata bukan hadis riwayat Wahyu Al-Hadi, itu katanya ilmu itu ada di masyarakat, akademis itu cuma mencatat. Begitu ya kawan-kawan radio buku, kira-kira kan begitu kan, mereka sering mencatat soalnya gitu. Maka kemudian kami selaku wakil dari desa yang membersamai, yang kemudian dinisbikan menjadi desa mandiri budaya gitu, mencoba untuk mengistiqomahkan, istiqomah itu ibunya Pak Bangke, jadi mengkonsistensi atas jagongan ini sehingga ini tidak menjadi hilang. Maka kemudian jagongan kacang godok Selosok Kliwon itu kita metamorfosa menjadi jagongan Selapana. Walaupun jagongan Selosok Kliwon itu juga Selapana nongkolik 35 hari kan begitu kira-kira. Nah, sebagai pemanti awal kemudian ya wes lah, aku wes dari kelinci percobaan menjadi pemantik pada malam hari ini yang kebetulan saya baru beberapa tahun ini mengulik tentang kesadaran ruang waktu masyarakat Jawa. Ya di dalamnya pasti nanti ada Pranoto Mongso, ada Weton, ada Pawu dan sebagainya, nanti banyak. Nanti Mas Taufik yang tahu banyak, kalau saya mah hanya tahu-tahuan gitu kira-kira. Jadi konsep dari jagongan Selapanan itu menghidupkan kembali apa yang pernah kita rintis, tidak lantaran kita ada itu karena adanya bantuan gitu. Panggung Harjo yo izin toh yo, kalau ada karena bantuan itu izin. Mandiri budaya ya, Mardika itu katanya, Mardika itu berdiri di kaki sendiri, kesempurnaan. Nek mengandalno bantuan lalu ada jagongan ya izin Panggung Harjo. Maka bentuk dari istiqomah tadi ya ada dan tidak ada, itu harus ada yang angel. Sementara itu ya baik, menarik sekali gitu ya. Jadi mengulik konsep kedaulatan diri, jadi kedaulatan mandiri budaya Panggung Harjo hari ini dipertaruhkan begitu ya Mas Ahmad ya. Ya, mungkin teman-teman pada malam hari ini juga sudah membawa pertanyaan-pertanyaan begitu ya dari rumah ya. Tapi sebelum masuk ke sana, karena saya itu pengetahuannya cetek gitu ya. Jadi kesadaran ruang dan waktu hanya malam ini, artinya ya jagongan Selapanan Selosok Kliwon. Sesuk ditekoni dinos Rebo apa, ngerti pasarannya ning ndi, ngerti dan sebagainya. Maka pada hari ini kita pertanyakan itu kepada Mas Taufik Hirmawan mengenai konsep dan kesadaran ruang dan waktu masyarakat Jawa. Ini beliau akan sampaikan. Monggo Mas. Langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pandemen budaya, kanca-kanca pamirsa wonten mriki. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja karena saya kira ini
forum diskusi yang menarik, sehingga dan nantinya semoga bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk tidak hanya orang Jawa saja, tapi orang yang di luar Jawa juga bisa menikmatinya. Nah, kemarin itu saya dijawa sama Mas Rifki untuk untuk menjadi narasumber. Itu kan sebenarnya saya ya rada ini biar lagi kan gitu. Maksudnya saya sendiri tidak memiliki basic yang kuat di Jawa. Artinya meskipun saya lahir di Jawa itu kan saya lahirnya eranya sudah era yang baru gitu. Sehingga agak berjarak juga sebenarnya dengan pengetahuan Jawa yang sering kita temui di kasepuan seperti itu. Tetapi tawaran ini menarik ketika saya berpikir bahwa kesadaran ruang dan waktu atau pengetahuan tentang Jawa itu haruslah ditransformasikan di era sekarang, dan kemudian ini bisa digunakan untuk pembelajaran seperti itu. Sehingga saya tertarik untuk membawakan ini ditodong Mas Rifki seperti itu, ya akhirnya saya manut saja. Pokoknya nek ora engko kasetenmu hilang utawa pengapesanmu tambah, ya kan nggak enak banget loh juga. Akhirnya nggak ada pilihannya, terus akhirnya ya sudah kita bicara ngobrol-ngobrol. Nah, kalau sebagai budayawan itu saya tidak, karena saya tidak terlalu berbudaya ya. Nanti repot, itu budayawan itu kelasnya sudah tinggi. Jadi saya hanya pembelajar saja, tukang sinau. Terus kemudian yang kita bicarakan untuk saat ini sebenarnya lebih berpijak pada keseharian kita saja. Jadi tidak abstrak, tidak terlalu muluk-muluk seperti yang diomongkan para ahli atau akademisi. Nah, kebetulan saya lahir di daerah Jawa Timur yang tentu akan sedikit berbeda dengan produk Mataraman yang di sekitar sini. Nah, di Jawa Timur itu lebih kepada pengetahuan yang sifatnya kita mencari sendiri. Kalau di sini saya yakin bahwa di setiap kampung misalkan ditanyain tentang leluhurnya mbahmu sopo, buyutmu sopo, dan kemudian sampai ke atas itu masih dengan mudah diakses karena ada sumber-sumbernya seperti itu. Kalau di tempat saya sudah agak sulit karena basa Jawa segala macam itu juga lain, sehingga tentu saja saya harus mencari sendiri berdasarkan rasa keingintahuan yang besar itu. Maka saya berusaha untuk meraba-raba, untuk gagapi, katakanlah seperti itu, untuk gagapi, untuk kira-kira menerka dan berusaha untuk membaca. Nah, setelah saya di Jogja dengan lingkung Jogja yang seperti ini, maka kesadaran mengenai nilai kejawaan itu mulai tersambung. Nah, di sini mudah untuk mendapatkan itu. Nah, kebetulan pada saat itu ada sebuah komunitas Mocopat yang saya ikuti di Purwomardowo itu menyediakan hal itu. Jadi sumber-sumber bagaimana sih sebenarnya cara membaca tembang misalkan, terus kemudian akhirnya naik ke sastra misalkan. Nah, itu akhirnya pengetahuan itu bertambah dan kemudian akhirnya mau tidak mau pengetahuan itu harus dilakoni.
Mulane di mocopat itu ilmu itu kelakoni kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas ngantos sami. Nah itu artinya apa? Bahwa ilmu itu atau pengetahuan itu bagi orang Jawa tidak ada artinya ketika tidak dilakoni. Artinya secara empirik ilmu itu tidak hanya berada di sini, tapi harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita membaca tentang kesadaran ruang dan waktu itu kan abstrak, langsung saja secara spesifik, misalkan neptu misalkan, atau weton, atau dino apes, dino joyo misalkan seperti itu. Itu harus dialami sendiri. Akhirnya pengetahuan itu didapatkan dari mengalami. Nah ini yang menjadi pengetahuan di Jawa itu menjadi lama. Oleh suwe, mengumpulkannya lama. Seperti itu. Nah, orang Jawa itu memiliki kesadaran ruang dan waktu yang berbeda dengan orang-orang modern. Jawa yang modern ya nanti akan lain seperti itu. Jawa yang dimaksud Jawa di sini adalah Jawa tradisional. Mungkin di etnis tertentu, misalkan di Batak atau di Sunda atau di Bali atau di daerah-daerah yang lain, Kalimantan, Sulawesi dan suku Bugis dan macam-macam itu mereka memiliki kesadarannya sendiri. Tetapi kalau di Jawa kembali lagi kesadaran ruang dan waktu itu selalu mendasari berbagai macam perihal kehidupan yang dilalui sehari-hari. Nah, saya pernah pada tulisan saya sering mau mengutip bahwa di masyarakat Jawa yang agraris, apalagi Mataraman seperti ini memiliki kesadaran waktu yang berbeda dibandingkan dengan kesadaran para akademisi modern. Misalkan sejarawan itu ketika membaca jejak sejarah itu pasti akan berurutan waktunya, linear seperti itu. Oh, tahun ini, tahun 1000, 1001, 1200, 1300, itu selalu seperti itu. Tetapi bagi orang Jawa, ternyata kesadaran tentang waktu itu sifatnya lebih sirkular atau berputar kembali atau nyokro manggilingan, sehingga ada perhitungannya. Jadi ada windu misalkan, windu itu setiap 8 tahun sekali berulang. Engko ada yang setiap 100 tahun sekali berulang, atau setiap 500 tahun sekali berulang. Nah, hal-hal seperti itu, pengulangan itu, pembacaan sejarah yang selalu berulang itu di Jawa itu tabu untuk diberikan secara formal, frontal, atau opo anane. Bagi para sarjana Jawa bahwa mereka membaca kesejarahan itu haruslah dibalut dengan misalkan rinum poko kanthi sekar misalkan seperti itu. Artinya dia diubah menjadi bentuk kembang atau bentuk ini sastra tinggi seperti itu. Sehingga ketika kita sekarang memaknai itu, ketika kita sekarang dihadapkan dengan fenomena itu, maka kita selalu menganggapnya, bagi orang modern yang tidak bisa membacanya, maka itu dianggap klenik. Wah, ini gugur Tuhan misalkan. Oh, ini tahayul. Oh, ini otak-atik gathuk. Oh, ini seperti itu. Itu sebenarnya dari mana? Sebenarnya dari ketidaktahuan kita tentang idiom-idiom, tentang bagaimana cara membaca naskah tembang Jawa misalkan atau sastra Jawa. Nah, di situ sebenarnya hal yang menarik itu mulai muncul. Nah, antara takhayul, klenik dan lain-lain itu biasanya dimunculkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang memang belum
yang bukan belum memiliki kesadaran, tapi belum bisa masuk atau belum bisa membacanya. Sehingga pengetahuan-pengetahuan itu tersimpan di para sesepuh, dukun misalkan seperti itu, wong-wong sepuh gitu. Sehingga kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, untuk bisa mengaksesnya sebenarnya kita perlu melakukan namanya saintifikasi. Saintifikasi itu adalah pemaknaan-pemaknaan baru yang secara lebih saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya itu bisa ketika kita tahu sastranya. Nah, ada contoh menarik, misalkan gini, kesadaran ruang dan waktu tentang misalkan sejarah Aryo Penangsang misalkan, atau sejarah Danang Sutawijaya misalkan, Panembahan Senopati, bagaimana dia mendapatkan wahyu Gagak Emprit, bagaimana dia melegitimasi dirinya sebagai keturunan Brawijaya dan segala macamnya. Itu ada beberapa metode yang kalau digadukkan dengan sejarah itu tidak akan nyambung. Gitu itu sejarah Jawa kaya ngene iki misalkan seperti itu. Wah, dadak Panembahan Senopati rabi karo Segara Kidul misalkan, Nyi Roro Kidul dan macam-macam. Itu tidak nemu nalar, kan seperti itu. Padahal sebenarnya nalar kita itu yang tidak sampai untuk menjangkau ke wilayah-wilayah seperti itu. Karena kita sebagai orang yang magel, orang yang setengah-setengah ini, kita berada di sebuah sistem pendidikan yang tidak diajarkan berpikir secara Jawa, tidak diajarkan berpikir secara sirkular. Kita diajarkan berpikir secara linear, sehingga tahapan-tahapan itu seolah-olah yang lalu sudahlah berlalu. Nah, seperti itu. Sehingga konsep-konsep tentang nyokro manggilingan ini menjadi asing di kita. Nah, di situ sebenarnya dasar pembicaraan kita malam ini ada ke wilayah itu. Sehingga ketika kita mempelajari kesadaran, mencoba merekonstruksi kesadaran ruang dan waktu kita, maka kita juga harus menggunakan tata cara berpikir orang tradisional Jawa seperti itu. Nah, ini yang mungkin agak sulit bagi adik-adik yang yang sangat modern atau sudah mulai memasuki ruang-ruang yang dinamakan postmodern, pasca modern. Nah, di sini. Nah, lalu kesadaran masyarakat Jawa itu akhirnya muncul atau dirangkum di dalam satu database besar yang dinamakan Primbon. Jadi Primbon itu sebenarnya orang-orang negatif sebenarnya, dan dia bukan takhayul, itu hanya kumpulan dari rumus-rumus atau hasil dari pengamatan-pengamatan secara empirik dari masyarakat seperti itu. Nah, nanti keluarnya jadi di Pawukon, terus nanti munculnya di Metong, nanti munculnya di misalkan di Saptoworo misalkan, perhitungan 7 hari, perhitungan 5 hari dan selanjutnya. Nah, ini berguna sekali pada masa itu untuk bertani. Di masyarakat agraris itu sangat berguna. Di masyarakat sekarang ya mungkin tidak berguna karena kita tidak punya sawah. Ngapain terus sulit-sulit meramalkan bagaimana curah hujan besok itu kira-kira udannya ke piye misalkan. Itu kita tidak perlu sudah. Dianggap tidak berguna karena kita sudah bukan orang sawah lagi. Kita bekerja di instansi-instansi pemerintah yang menurut saya tidak akan pernah bangkrut misalkan seperti itu. Orang perlu ngenten udan, nggak masalah kan seperti itu. Tapi kalau masyarakat masa lalu ya pasti harus menghitung itu. Nah, implikasinya nantinya akibatnya adalah pada sifat-sifat pragmatis dari kita. Kita percaya nek ketok, sing ora ketok ora bakal dipercaya. Ada seorang teman dulu
temannya Mas Rudi juga, dia bilang, nah gue selalu percaya yang ketok lah, gue ketok kok oksigen yang kamu hirup setiap saat itu. Orang ketok ini ono, kan seperti itu. Gambarannya itu saja. Nah, dengan gambaran seperti itu, maka di kesadaran orang Jawa itu selalu menempatkan diri sebagai bagian dari alam semesta yang besar ini. Nah, ketika kita sebagai bagian dari alam yang besar ini, maka yang dipilih adalah cita-cita tertingginya adalah insan kamil. Insan kamil itu manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu yang seperti apa, yang bisa menjadi khalifatullah. Oleh karena itu simbolnya dari Keraton Wirjo ya khalifatullah. Mataram Islam ya khalifatullah. Seperti itu. Nah, ini kesadaran-kesadaran yang muncul. Sehingga produk turunannya ya tadi, mulai dari Pranoto Mongso tadi, terus kemudian ada weton, ada parintolan, ada macam-macam. Sehingga kita harus ke rumah, mesti dapat hitung-hitungan. Saya kemarin sempat kaget juga ketika ada teman yang melangsungkan pernikahan di bulan ini, Solo. Loh, bulan Solo kok iso ono pernikahan? Padahal ya apa sebenarnya ada beberapa alasan yang saya kira lebih dia mungkin diarani kode, tapi sebenarnya alasan kosmik. Karena jangkauan kita itu kan terbatas, dan orang dulu sangat paham tentang bagaimana mereka melihat rasi-rasi bintang seperti itu, dan kemudian musim itu mereka sangat paham. Dan kemudian ketika musim seperti ini, maka ketika melangsungkan pernikahan atau melangsungkan hajatan besar, maka akan ada beberapa hal yang terjadi. Nah, itu dianggap oleh orang-orang modern saat ini itu adalah sesuatu ngomongin di sini kersane Gusti kan gitu, seperti itu. Wah, itu tayo lek. Wah, itu gue nek percaya aku dadi musyrik, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya pertentangan itu mulai muncul karena apa? Karena sebenarnya kita tidak belajar, kita kurang sinau, sehingga ya yang terjadi seperti itu. Dan itu tidak apa-apa, itu kan fenomena iso. Kita hanya sekedar menyaksikan saja, kita tidak perlu turut ambil bagian di situ juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak ketika kita memiliki cara pandang kesadaran tentang ruang dan waktu itu, maka tentu saja kita memilih hal yang paling baik seperti itu. Dulu sempat ketika saya mau menikah juga sama, wah kabeh dino ki apik lho. Nek kabeh dino apik ya nek jemuan dino Senin wae piye jangan begitu. Oh ya ora iso dino jemuan ki ya jemuan. Nah, maka dari itu, kalau setiap hari itu baik untuk apa saja, kan itu ada perinciannya seperti itu. Sehingga di sini permasalahan pertentangan hal itu sebenarnya bisa untuk dijelaskan seperti itu. Dan saya kira itu yang menjadi dasar pijakan kita berpikir di malam hari ini. Kata Mas, nanti monggo disambung masalah weton sama Mas Rahmat. Jadi kita bisa saling sharing seperti itu. Jadi ini tadi saya kembali lagi, ini pengalaman saya secara empirik. Jadi tidak bisa diketahui oleh wong setiap orang kan beda-beda pengalamannya. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Yang menarik tadi adalah bahwa kita ini adalah manusia magel gitu ya. Yang terputus dari budaya-budaya untuk niteni dino, niteni mongso. Juga mungkin di Purworejo mungkin juga begitu ya. Hari ini kita wis tandur ya nek pas banyune ono, pas kali buntung rano banyune ya le ngawa banyune ya kangelan kudu golek tekan alam dan sebagainya. Nah, pada malam ini juga ini ada Mas Rahmat ya. Mas Rahmat ini kenapa kita panggil selain juga tadi adalah ketiban sambur gitu ya. Di dalam weton itu muncul simbol 4 unsur alam misalnya. Paing adalah
adalah api, pon adalah angin, legi adalah air, kemudian waki adalah tanah, kemudian kliwon adalah sukma. Kemudian itu 4 unsur alamnya, belum lagi hewannya, belum lagi tumbuhannya, belum lagi warnanya dan sebagainya. Nah itu saya meyakini itu adalah, kalau saya berani membaca itu kalau bahasa orang akademis semiotik gitu ya kira-kira ya. Jadi penandanya itu mempengaruhi kita. Maka tadi kemudian bisa dikatakan bahwa orang yang lahir di hari Selasa misalnya gawat iki soalnya ana wong Selasa. Itu orang-orang gawat gitu. Kenapa? Ya karena karakternya begini, karena tanda alamnya begini. Karena kita adalah mikro, alam kita ada makro, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi ini hampir-hampir kalau di dalam Islam itu ilmu falak, kira-kira begitu. Nah, sampai masyarakat Jawa itu kemudian kenapa ini dikatakan kesadaran ruang waktu masyarakat Jawa? Di masa lalu saya mungkin menangi, tapi di masa kecil saya ono pasar pon, ono pasar wagi, pasar legi. Nek pasar pon ini roto-roto ngedol kewan misalnya. Kan kita nggak pernah tahu kenapa pon kalau ngedol kewan. Mungkin Mas Taufik, Mas Riki bisa menjawab apa kewan ini lahir soko angin misalnya. Kalau di dalam saya melakukan studi komparasi kepada beberapa kitab di santri-santri itu, katanya kuda itu juga tercipta dari angin. Nah ternyata setelah saya melakukan studi komparasi itu tanda-tandanya ada benar. Bagaimana misalnya Mas Riki pernah protes ke saya, kok Rabu gak ada putihnya? Karena di nama penciptaan alam semesta itu Rabu itu Tuhan menciptakan cahaya misalnya begitu. Gitu. Jadi ini studi komparasi kepada beberapa ilmu, tapi saya meyakini bahwa ini adalah software satu yang kemudian nanti bisa diterjemahkan beberapa lokal jenius di masing-masing isme. Saya mengatakan isme karena memang selain Jawa adalah suku, Jawa adalah konsep menurut saya. Jadi mungkin ini hal yang ya tidak cukup kita bicarakan dalam sesi hanya 1-2 jam, tapi mungkin beribu-ribu lembar malam mungkin itu tidak habis. Terima kasih. Sementara itu sebagai pemantik, karena di sini kan kita pemantik ya Mas Taufik ya. Jadi mungkin bapak-bapak dan yang lain yang ada di depan kita ini lebih keren, lebih mendapatkan, atau kita butuh incas tentang informasi tentang kesadaran waktu masyarakat Jawa, mungkin Mas Bangkit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kedua pemantik kita. Sebelum kita memasuki pada sesi selanjutnya adalah sesi yang interaktif gitu ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada yang sudah membawa pertanyaan dari rumah gitu, atau tadi terpantik gitu, ingin bertanya, ya paling gampang tekan anu lah, wetone ngono lah. Wah ada, monggo Pak. Ini ya, tar salah satu aja. Beri kemauan Pak? Beri kemauan makin tak ketok nanti itu makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali temanya, pelestarian beton dalam kesadaran ruang dan waktu. Jadi bagaimana manifestasikan ruang dan waktu itu terkait dengan melestarikannya kan begitu. Jadi sampaikan Mas Sinta, Mas Tali, Mas Taufik ya. Saya sepakat tadi yang sampaikan bahwa dunia itu sirkular bukan linear. Karena dunia pun seperti itu. Bumi, bulan, planet semuanya adalah sirkular, bukan linear. Kalau linear nggak tahu kemana kita arahnya, tapi dia akan balik lagi ke arahnya sirkular. Maka ada rotasi, ada disebut revolusi. Baik, terkait dengan tema tentang beton. Orang Jawa selalu dengan ilmu titan niteni. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi bagaimana kita bisa niteni kemudian merumuskannya menjadi ilmu titan. Air tadi dirumuskan dalam bentuk tribun, kan begitu. Ada beberapa
pola pikir terkait dengan weton itu. Satu, astrologi, ilmu tentang piye to sesuk iki gitu. Piye tak ngomong iki gambarane nek pon iki piye dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kalau di Jawa itu masih dikaitkan dengan tidak hanya weton saja, tapi juga dengan hari biasa. Jadi jarang orang bilang kue lahirnya pon gitu, tapi Senin pon itu menjadi gaduhan begitu. Jarang sekali kita memberikan satu ulasan dengan satu hari saja, ada satu putaran hari yang 5 harian itu. Satu itu. Kedua tadi sampaikan Mas Nur Rahmat terkait dengan 5 elemen alam. Kemudian terkait dengan mata angin, terkait dengan mistikologi, terkait dengan seni tadi sama Mas Rahmat, terkait dengan hari pasaran. Kemudian dihubungkan lagi dengan bintang, sio, aura warna, bakat, minat, sampai itu sok kliwon. Banyu cocok tadi tukang timbo. Nah, inilah dari pusat-pusat ini kalau kita bahas cukup banyak, tapi ini bahasanya bagus sekali. Itu kan sama pemati bukan narasumber. Iya. Soalnya ya rano liyane Mas, sing iso ning sampean kok. Ya iki do sibuk gak dengan selo dengan wis seneng kok. Kemudian biasanya kalau selapanan itu kalau jagoan di ora ono wis benar enggak. Jadi wis bebas ngomong, aku ya bebas ngomong. Yang masih bertahan terkait dengan pelestarian itu adalah hari pasaran. Di Bantul masih, kecuali Imogiri itu masih hari Senin. Tapi kalanya ada Jodok, Bantul, Bumulan, Mangiran, kemudian Sorobayan, itu masih Turi, Ngangkruk itu masih pakai hari pasaran. Jodok itu Pon, Bantul Kliwon, Bumulan Legi, Mangiran Paing, terus kemudian Sorobayan Pon, Turi Paing, Ngangkruk itu Kliwon masih. Oh ya benar lagi. Yang pindah ke hari biasa hanya Imogiri yang hari Senin. Di sana pada waktu itu kan ceritanya pada hari pasaran itu orang-orang desa itu datang ke situ kemudian untuk berjualan. Di samping jualan hasil pertanian juga hasil yang lainnya, misalnya ada hewan, ada pandai besi, ada apa dan sebagainya kumpul di situ. Pada hari biasa dia kosong, tetapi pada hari pasaran itu dia muter. Saya nggak tahu juga apakah nanti dihubungkan misalnya Jodok kono dari kono, terus Paingin yang kono, Legine di kono, apakah ada hubungannya? Nanti Mas Nur Rahmat yang bisa menjelaskan. Berpikir secara Jawa, nah ini agak yang dimaksud berpikir secara Jawa itu yang seperti apa sih gitu? Saya merasa orang yang merasa sangat Jawa gitu, karena saya lahir di Jawa, hidup di Jawa, besar di Jawa, cari penghidupan di Jawa, menikah di Jawa, punya anak di Jawa. Tapi apakah saya sebagai orang Jawa berpikir secara Jawa? Nah, nanti Mas Taufik bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Apakah saya wis ilang Jawa nih? Apa wis ora Jawa? Apa wis lali Jawa nih? Nah, monggo nanti ini bisa terjemahkan lebih luas lagi. Kemudian terkait dengan frasa yang kedua dalam kesadaran ruang dan waktu. Nah, ini lebih rumit lagi nanti kalau menjabarkan tentang apakah kita punya kesadaran ruang dan waktu. Begini, jadi yang saya pahami begini, dalam sebuah namanya perundangan lah gampang di bahasa Jawa ini, bahasa misalnya itu di Jawa dikenal dua. Satu yang disebut sebagai peranatan dari kata poko itu artinya keseriusan begitu. Sampai orang melakukan dia dihukum. Yang satu yang di Jawa itu adalah yang paugeran. Paugeran itu uger itu supaya, berarti keselarasan. Maka dalam tradisi pola pikir Jawa salah satunya adalah ketika kata-kata uger itu berarti keserasian. Nah, umpamanya obong-obong, ini kebeluan, salah enggak? Ya enggak salah sebetulnya. Ini siapa dibelui gitu ya bengok-bengok gitu. Termasuk misalnya dengan atau gendungan atau diundang atau teko. Berarti yang jenengan nanti kebeluan orang teko ya itu memang seperti itu. Itu yang disebut tadi Mas Taufik sebagai sirkular tadi. Nah itu sebagai paugeran. Jadi salah orang-orang gendungan atau teko orang hukumnya apa dipecel kan enggak, dihukum enggak juga. Malah digawani jenenge warisan ya. Bahwa gandulan warisan. Tetapi nek mangke jenengan duwe gawe kok ora teko ya seperti itu. Ya. Ya seperti itu. Jadi saya lebih cenderung ke tadi
paugeran tadi daripada peranatan. Kemudian ada lagi misalnya sing rada ngeri itu ketika kita dikaitkan misalnya dengan saiki kowe rapopo lho gitu. Misalnya sing rada kejam itu koruptor gitu. Koruptor ki rapopo sehat awake sugih begitu duwe duit. Tapi anak putumu lho karuan lho. Sekarang berjudi kemudian punya duit banyak dimanfaatkan ora apa-apa sehat apa-apa lho nyatanya aku. Tapi anak putumu lho karuan lho, sedulurmu lho karuan lho. Tonggomu lho karuan lho nanti seperti itu. Jadi punya tetangga yang baik itu kan salah satu anugerah juga. Ketika seperti itu yang disebut tadi oleh Mas Taufik sebagai saintifikasi sirkular tadi. Matur nuwun gandeng ping mboten nggih. Ora ambil kesempatan nanti nggih Mas Baget. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Nun sewu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu tapi niki rada napa mboten mengikuti tema bahwa kita orang Jawa dan ciri khas atau identitas utama yang bisa kita lihat itu adalah bahasa. Nah, di mbok nang Sumatera, nang Kalimantan, wong Jawa ini kita anggo basane Jawa ya kita nek wong Jawa. Kalau pakaian saja belum bisa. Wong Kalimantan anggo pakaian Jawa oke. Kita orang Jawa pakai pakaian Bali juga banyak. Tapi kalau ketika sudah bicara dengan bahasa baru kelihatan. Nah, sekarang ini saya prihatin sekali. Saya tuh di kampung mencari anak muda yang bisa kan ngacarani pakai basa Jawa wis angel, Mas. Nah, sekarang itu anak-anak SD SMP itu kalau sama orang tuanya sudah komunikasinya bahasa Indonesia, nggak bahasa Jawa. Nah ini gimana ini supaya ya wong Jawa jangan sampai hilang Jawa nih tadi Mas. Bagi hilang Jawa ini orang perilaku budayanya, tapi yang pertama bahasa ini sesuai hilang bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu. Meskipun di sekolah sudah diajarkan ada muatan lokal bahasa Jawa itu ada di sekolah-sekolah itu ada, tapi hanya 2 jam. Ya wis pelajaran itu tok baru ya wis komunikasi pakai bahasa Indonesia. Nah, ini kira-kira bagaimana ini untuk melestarikan basa ini penting sekali ini. Karena ketika basa Jawa hilang ya sudah nanti di mana-mana ra ketok ki bongkong Jawa apa. Malah wong Suriname iki cetha kae basane basa Jawa meskipun basa Ngoko ya gitu. Ya ngeten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tanggapi terlebih dahulu begitu karena tadi ada banyak sekali gitu ya masukan, sharing pengetahuan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bisa Pak Taufik dulu menjawab pertanyaan yang dari Pak Bagel tadi, yaitu apakah sedikit banyak itu adalah apakah kita ini sudah berpikir secara Jawa begitu. Karena ketika kita membahas saran tadi wis nganggo basa, wis lambene surna-rena ngoten niku. Nah itu. Jadi untuk menjadi Jawa itu seperti apa dan apa kita hari ini begitu. Wis isih ketok sampeyan ngoten niku. Nggih, matur nuwun. Menika ada 3 pertanyaan penting. Yang pertama adalah apakah kita itu berpikir secara Jawa? Ini pertanyaan yang menarik dan sebenarnya cukup sulit untuk dijawab. Karena berpikir secara Jawa ini sing kepiye itu kita sebenarnya sedang gagapi. Gagapi itu artinya kita juga sedang meraba-raba. Jangan-jangan kita itu ketoke Jawa ini ning jebul ora Jawa, misalkan seperti itu. Tapi yang perlu kita tekankan di sini bahwa ketika kita mencoba, jadi orang Jawa itu memiliki beberapa ciri khas misalkan seperti itu. Jadi ciri khas yang umum itu adalah bahwa kita sangat bertujuan, urip itu tujuannya untuk keselamatan, tidak hanya kebenaran. Kalau kebenaran itu setiap orang pasti menginginkan, nah aku sing paling benar, aku sing pas, aku sing, nah seperti itu
ciri khas orang-orang barat itu seperti itu, sehingga mereka menjunjung tinggi kebenaran itu sebagai salah satu hal utama dalam kehidupannya. Tetapi bagi orang Jawa, yang terpenting kebenaran itu penting, tetapi yang lebih utama adalah keselamatan. Kowe oleh bener ning nek ora slamet piye? Kan seperti itu akhirnya. Sehingga ketika kita memiliki kesadaran untuk keselamatan tadi, keselamatan itu tentu saja ya keselamatan lahir, ya keselamatan batin. Seperti tadi yang dikatakan, oke, saiki aku nyolong misalkan. Nyolong, nyatanya aku nyolong ora konangan, aku sugih, seperti itu. Terus kemudian, nah besok anakku kepiye? Karena ketika kita berada di tanah ini, maka kita memiliki kesadaran bahwa sapa sing nandur itu bakal mundur. Kesadaran itu masuk ke dalam wilayah-wilayah kita, sehingga kita umpama dindolimi wong yang wis mengko Gusti Allah sing balas, misalkan seperti itu. Permaafannya seperti itu. Tetapi apakah itu memang kita benar-benar memaafkan atau kita benar-benar menunggu misalkan? Itu wallahu alam, kita pasrah. Karena diri kita ini bukan siapa-siapa. Orang Jawa itu merasa dirinya bukan siapa-siapa. Artinya ketika dia bagian dari jagat ageng tadi, dia memiliki jagat alit misalkan seperti itu, maka segala sesuatunya dipasrahkan kembali. Sampun monggo kersa Gusti misalkan seperti itu. Sehingga kesadaran itu selalu akan ada. Nah, ketika kita memiliki kesadaran itu, maka kita sebenarnya masih berpikir secara Jawa. Jadi yang pertama yang digoleki adalah keselamatan. Yang kedua yang tadi keselarasan atau keserasian. Sehingga selain mudi kebenaran kawruh, maka juga mudi ilmu yang tadi itu, keselamatan dan keserasian, keselarasan. Selama kita masih di sana, maka kita masih berpikir secara Jawa, seperti itu. Oke, terus kemudian akhirnya kita apakah memiliki kesadaran ruang dan waktu? Pasti. Ketika kita berpikir atau selalu mengelola diri kita, mengingat diri kita, mengingat jati diri kita, mengingat diri kita sendiri. Misalkan kalau bahasane kebudayaan di dinas-dinas itu ditulis sangkan paraning dumadi, misalkan seperti itu. Itu kan sebenarnya kesadaran bagaimana kita, dari mana kita berasal dan kita ngapain dan nanti mau kemana, kan seperti itu. Ketika itu masih dipertahankan, ya maka kita masih seperti orang Jawa. Jadi apakah kita memiliki kesadaran tentang ruang dan waktu itu? Iya, pasti. Cuman kesadarannya seberapa itu kan kita tergantung sebenarnya saat ini ya, tergantung gemburan-gemburan zaman dan informasi yang sangat besar ini. Apakah kita bisa bertahan? Ya kalau kita mempertahankan diri ya tentu saja bisa bertahan. Seperti itu, sehingga ketika dalam pengajaran kepada anak-anak kita, maka kita akan selalu menekankan konsep itu. Kowe iki oleh bener lho, ning sing penting kowe iki selamat juga, kan seperti itu. Sehingga kita selalu merasa bahwa kita ini bagian dari alam itu tadi. Itu, makanya Pak, kinten-kinten seperti itu yang kesadaran yang dimaksud ya. Terus tentang masalah bahasa, kebetulan saya itu juga di Boso itu senang karena mempelajari bahasa Jawa yang sekarang ini bahasa itu selalu akan bergeser mengikuti not zaman kelakone seperti itu. Tetapi pastinya meskipun kita not zaman kelakone, kita memiliki benang merah yang tidak akan pernah putus, yang diusahakan untuk tidak putus. Selama diri kita sendiri menggunakan bahasa Jawa, maka tentu saja
di lingkungan terkecil kita, anak-anak kita itu nanti akan terejawantah dengan sendirinya. Bapak Bambang itu memang benar. Saya hidup di Jogja itu sudah seumuran Mas Bangkit kira-kira. Dan saya merasakan betul bagaimana degradasinya moral itu sudah kelihatan nampak. Baik dari sisi bahasa maupun tata aturan perjalanan di jalan orang mengendarai itu sangat terasa. Nah, karena bahasa adalah simbolnya adalah huruf, maka kemudian tadi tata itu juga diatur dalam huruf. Kalau kata Nana Warsono itu art is only material, maka seni adalah kehalusan budi. Maka kemudian cipta rasa karsa itu menjadi penting, bagian dari Jawa itu sendiri. Maka di dalam bahasa itu kalau dihidupkan, maka itu juga mengatur kesadaran masyarakat Jawa. Kebetulan saya itu kan dengan Pak Agus dulu, itu kan generasi pertama desa budaya yang kemudian sudah mencetuskan Estu Budoyo yang menjaga tentang nilai, ya termasuk bagaimana berbahasa Jawa, kemudian bagaimana Jawa dengan bahasa, dengan huruf, dengan kesadaran itu kemudian membuat masyarakat menjadi lebih baik, kan gitu kira-kira begitu. Kemudian kita ada Grido Budoyo, itu memang sudah kita konsep. Tetapi konsep tinggal konsep ya. Di sini tadi ada pendamping desa budaya misalnya, dari dinas kebudayaan juga tidak tujuannya apa, tujuan utamanya tidak ke situ. Ya kita lihat tuh ya, hanya jebakan administratif misalnya, kata Pak Bimo misalnya begitu. Tetapi bagaimana membangun kebudayaan di Pamungharjo itu tidak menjadi tujuan utama, karena tadi gitu. Nah, berhubungan dengan weton, dengan produk-produk kebudayaan tadi saya mencoba, memang ini bagian kecil dari percobaan saya, bagaimana itu menjadi pintu masuk untuk generasi muda agar mereka mengenal, atau dengan jalan yang lebih senang itu kemudian dia mengenal lebih jauh tentang bagian kecil dari software masyarakat Jawa, kira-kira begitu. Jadi Jagoan Selapan ini juga bagian kecil dari bagaimana ini masuk kepada kesadaran ruang dan waktu atau software masyarakat Jawa. Misalnya saya pesan keris kepada Mas Topeng gitu, mungkin saya nggak suka keris, tapi saya pesan ali-ali atau leontin yang ono pamore misalnya, itu kan bagaimana pintu masuk. Kemudian saya menyediakan badai weton, itu pintu masuk untuk bagaimana mereka masuk kepada software Jawa, bagaimana mereka masuk kepada nilai-nilai Jawa, bagaimana mereka masuk kepada cipta rasa karsa itu. Jadi sementara itu. Ya, terima kasih Kai, karena ini ada di enten peparing gitu. Ada hadiah majalah pesanan Kalau itu suruh maju. untuk maju. Iya, apa-apa. Karena sudah mengawali pertanyaan begitu ya. Ini ada dua. Ini Pak Bambang dan Agus berarti. Pak Agus. Ya, saat itu terus Jagoan Selapanan Pak. Dikek ya dia. Kayaknya Jagoan Selapanan kok ini. Orang live kan iso dipotong nek. Aku kan ora ras Jawa itu kasar. Oke, ya potong. Ya. Biasa, majalah Danais. Ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi cerita, berbagi pengalamannya yang tentang weton, monggo. Bapak dan juga Masnya nanti tiga wis gandeng ana bubune ora apa-apa wong telu diajar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya memang sangat menarik, khususnya bagi saya. Betul, di situ tertulis tadi pelestarian weton ya, dalam kesadaran ruang dan waktu masyarakat Jawa. Nah, ini kalau ditanyakan
siapa yang wajib melestarikan itu? Jawabannya cepat dan mudah, ya masyarakat Jawa. Tentu saja, nggak mungkin masyarakat di luar Jawa mau melestarikan budaya Jawa, kan nggak mungkin. Nah, namun kadang-kadang dalam perjalanan waktu itu kita mau melestarikan budaya Jawa, pasti banyak benturan-benturan. Tadi sudah disampaikan penjelasan semuanya bahwa intinya kalau benturan itu ya benturan internal kita dan benturan eksternal. Kalau eksternal itu macam-macam ya, dari zamannya sudah modern, kan budaya ini budaya Jawa kuno. Nah, kalau dikolaborasikan dengan budaya modern, tentu saja banyak benturan. Dengan agama pun juga ada benturan. Nah, dalam perjalanan kalau kita melestarikan budaya tersebut, itu memang ya berat dengan adanya benturan-benturan. Tapi saya setuju dengan Mas Taufik dan Bapak tadi, itu memang terpulang pada kesadaran pribadi kita, pribadi wong Jawa. Itu banyak sekali benturan-benturan. Contoh itu tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang dari bahasa. Nah, wong Jawa dhewe nek kita ngajarkan pada anak dengan bahasa Indonesia. Lah piye anaknya arep iso basa Jawa? Karena saya pernah diskusi dengan teman saya. Nah, saya jawab loh, nek basa Indonesia itu kan di sekolah-sekolah sudah diajarkan. Dulu kalau waktu SD saya diajarkan bahasa Jawa, sekarang kan tidak ada. Nah, itu satu bahasa Jawa. Itu tadi bahasa weton dan pon wage kliwon legi paing. Ono dina apik, naga dina untuk menikahkan orang itu kalau zaman modern tadi mengalami benturan dengan agama saja, khususnya Islam. Islam mengatakan kabeh dina iki apik, kan begitu. Dan Islam kan nggak ada pon wage kliwon pasaran, kan nggak ada. Nah, itu kan terus dalam diri kita tuh terus menimbulkan benturan. Wah, ini aku manut gini, kadang-kadang ono sing malah komentari, wah kowe iki sih manut anu klenik loh. Nah, itu kan udah ya. Di dalam Islam mungkin hanya beberapa yang mengistimewakan kalau hari Jumat, gitu ya. Hari Jumat itu untuk Islam bagus loh. Tapi kalau Jawa tidak hari Jumat, tidak hanya hari Jumat. Pon wage kliwon karo, bahkan dulu di budaya Jawa ada yang orang yang punya hajat menikahkan anaknya dengan dua pasang sekaligus. Itu waktu orang Jawa itu sirian. Itu konon ya, ceritanya saya juga nggak tahu. Itu yang boleh begitu hanya level raja. Nah, kalau di Indonesia dulu Pak Harto presiden, kalau Sultan sering tuh, itu Pak Harto menikahkan anaknya langsung dua. Saya tanya, loh, enggak apa-apa, kan Pak Harto tuh sudah tingkat raja, presiden. Tapi di warga masyarakat Jawa sendiri itu merupakan ya gimana ya, was-was gitu. Terus menikahkan punya hajat di bulan Suro. Wow, bulan Suro itu pantangan. Tapi kalau di Islam nggak ada pantangan. Bulan Suro itu juga bagus, kan begitu. Nah, ini dalam perjalanan ini melestarikan tadi budaya itu pasti ada benturan-benturan di dalam diri kita. Dan yang bisa sementara ya, kesimpulan saya, yang bisa melestarikan budaya Jawa ini ya kelompok-kelompok orang tua lah. Nah, kalau nanti sekelompok orang tua itu sudah habis meninggal, kemudian baru ini generasi milenial, generasi Z, itu apakah kira-kira bisa melestarikan itu? Saya tadi setuju dengan Bapak tadi ya, dengan itu memang kalau saya memang masih mempercaya itu, karena itu ada kolaborasi antara jagat alit kalau jagat besar. Terus kalau saya juga setuju juga itu. Nah, makanya ada yang sering terhubung, ada hubungannya itu memang itu. Nah, ini tugas kita yang terberat, yaitu melestarikan tadi dengan kesadaran. Tapi kadang-kadang kita sadar nih, wah
ada benturan dengan eksternal tadi, dikira wah kowe iki sing anu to. Oh, mosok ngono dadak menentukan logo dino sing apik. Wah, apik. Nah, gitu loh. Ini memang tugas berat kita kalau dalam hal melestarikan budaya Jawa tadi, baik itu weton maupun bahasa, tradisi, banyak sekali, bahkan sajen-sajen. Orang Jawa kuno masih waktu itu loh masih ada sajen. Nah, itu kan benturan dengan agama, ya, benturan. Nah, itu makanya nanti bisa sedikit demi sedikit yang kita khawatirkan itu hilang, gitu. Terutama para sesepuh yang sudah tidak ada. Makanya kalau saya pribadi, saya tuh sangat bangga dan heran kalau ada kaum muda kok masih bisa melestarikan Jawa itu. Saya cukup kagum. Dan pengalaman juga saya waktu itu, anak saya masih SMA, belanja yang pasar Beringharjo sama teman-temannya. Dari 5 orang itu yang bilang sama bakule anak saya pakai bahasa Jawa. Lah bakule itu heran, kok saiki isi ana sing iso Jawa ta iki tas saiki. Kowe kelas piro no? SMA, Bu. Kok isi iso sing Bu. Itu sampai bakul di Beringharjo itu terheran-heran. Gitu loh. Nah, inilah makanya tentang pelestarian itu ya tergantung dari diri kita masing-masing. Itu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, monggo. Masnya. Terima kasih matur nuwun. Apa ya? Saya mungkin tidak bertanya, cuman banyak yang pengen saya sampaikan mengenai kesadaran ruang dan waktu. Latar belakang saya teknik, jadi banyak mengulik hal-hal yang saintifik yang tadi dikatakan sama Mas Taufik, dan merasa bahwasanya ruang dan waktu itu terma yang kurang tepat, karena kalau di sains ruang waktu bukan ruang dan waktu, karena itu adalah sesuatu yang berhubungan. Jadi kalau misalkan ada 4 dimensi, kita mau ketemu di mana? Di balai desa, di balai kelurahan Pengharjo. Ya udah, kita akan ketemu di sini. Cuman kalau tidak ada waktunya, maka orang tersebut tidak akan ketemu. Jadi ruang waktu adalah sebuah kesatuan gitu. Dan saya merasa saat saya pindah ke Jogja, justru orang-orang di Jogja adalah orang-orang yang paling punya kesadaran ruang waktu dibandingkan daerah-daerah yang lain. Jadi arah mata angin mereka paham, pandangan dari atas juga mereka paham, tempatnya di mana, utaranya mana, misalkan lore jalan, utaranya jalan, itu orang Jogja tahu, dibandingkan saya yang dari Jawa Timur, ya kanan kiri atas bawah kan kayak gitu. Nah terus mungkin saya menanggapi juga sama bapak-bapak yang tadi, bahwasanya upaya pelestarian atau usaha-usaha pelestarian itu tidak kami rasakan sebagai generasi muda karena tidak sesuai dengan kebutuhan kehidupan kami. Jadi menurut saya pelestarian itu sangat politis. Siapa yang membutuhkan pelestarian, ya yang dia yang akan mempertahankan dan mengusahakan hal tersebut. Sementara di dunia modern semacam ini, saya rasa hal-hal yang dilakukan atau yang perlu dilestarikan oleh bapak-bapak sekalian tidak cukup kami rasa diperlukan untuk dilanjutkan seperti itu, karena kami berada di zaman yang semuanya serba cepat. Semuanya, kalau dikatakan sama Mas Taufik tadi, ilmu-ilmu di Jawa, kauroh-kauroh di Jawa itu didapatkan dengan cara yang lambat dan lama. Kami nggak bisa kayak gitu, karena kami harus bekerja dengan cepat, harus harga tanah semakin mahal. Kalau misalkan kita nggak buru-buru punya uang cepat, ya kita nggak bakal punya rumah, harus segera lulus dan seterusnya. Jadi tekanan-tekanan yang kami dapatkan itu berat buat kami dibandingkan dengan inflasi ekonomi di zaman bapak-bapak sekalian yang dirasa tidak sebanding dengan gaji yang sebegitu. Jadi secara politis saya rasa pelestarian itu tidak cocok untuk generasi muda karena kami ditekan seperti itu. Kemudian untuk kesadaran ruang dan waktu,
saya rasa ini hal yang menarik untuk dibicarakan sebagai kauruh, sebagai pengetahuan. 2 tahun lalu saya sempat coba meriset tentang kalender dan penanggalan di seluruh dunia, dan saya rasa masing-masingnya itu memang punya kebutuhan masing-masing. Jadi penanggalan 5 hari yang tadi namanya pasaran itu memang dipakai untuk jual beli. Jual belinya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa yang tersebar, yang tidak terpusat, bukan bentuknya perkotaan. Makanya sangat tepat memang kalau di Jawa di zaman dulu bentuknya adalah pasaran dan jual belinya dilaksanakan dengan cara berputar, karena menghasilkan geliat ekonomi yang lebih bagus daripada saat dibikin pragmatis seperti pasar-pasar sekarang. Itu memang sangat cocok dengan kondisi Jawa zaman itu. Ada beberapa hal menarik tentang penanggalan-penanggalan di berbagai daerah di dunia. Yang 5 hari itu pasaran tidak cuma dipakai di Jawa, tapi juga dipakai di Korea, sempat dipakai di daerah Asia Tengah juga dipakai, dan kebutuhannya itu sama untuk jual beli. Jadi kita bisa mengamati dan mengidentifikasi bahwasanya kalender yang tiap pekannya 5 hari itu memang diintensikan untuk jual beli. Ada juga yang 7 hari yang seperti kita tahu, 7 hari yang dilaksanakan sekarang, yang diamalkan sekarang itu 5 harinya untuk bekerja, 1 hari buat istirahat, 1 hari buat beribadah. Jadi ada intensi-intensi semacam itu. Bahkan yang terbaru ada kalender 6 hari setiap pekan yang diajukan sama Uni Soviet di tahun 1917, yang mana karena mereka ateis otomatis tidak ada hari beribadah. Jadi 5 hari kerja, 1 hari istirahat, itu terus 6 hari. Dan sekali lagi kalender itu juga politis. Jadi kebutuhan di daerah tersebut apa diterjemahkan menjadi siklus hidup apa yang diperlukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, Jawa ini rumit sekali karena ada banyak sekali kalender yang dipakai. Mereka mengadopsi kalender Gregorian ataupun Islam di mana ada 7 hari, tapi juga memakai kalender pasaran, tapi juga ada pawukon 210 hari, ada siklus 8 tahunan, ada siklus 120 tahunan. Dan itu buat saya bukan tidak perlu semua orang paham kayak gitu. Ya ngapain juga kita paham semuanya gitu. Ngapain juga kita ngapalin sekarang hari apa, besok apa, kita harus kapan melaksanakan pernikahan dan lain sebagainya. Karena buat saya memang sudah diperlukan adanya lembaga tertentu yang menguasai ini secara kuat dan mendistribusikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat yang lain. Jadi memang menurut saya yang paling benar adalah ada apa tadi Pak? Eja budaya. ST budaya nggak benar. ST budaya itu gerakan yang tepat untuk kondisi politik dan kondisi sosial masyarakat sekarang. Nah, kegelisahan saya selanjutnya adalah mengenai weton itu juga saya sempat beberapa kali menemukan kasus-kasus di mana teman saya nih wetonnya apa, pacarnya wetonnya apa, nggak cocok, nggak boleh nikah, putus mereka. Kok bisa sampai kayak gitu? Kok bisa ada intervensi semacam itu untuk cinta kayak gitu? Itu kan ini menurut saya itu kok jahat, kok kecil banget orang Jawa sampai memisahkan kedua orang ini yang sudah saling mencintai hanya gara-gara lahirnya tidak cocok kayak gitu. Itu mungkin pertanyaan saya, selebihnya yang tadi adalah komentar-komentar saya mengenai obrolan malam ini. Mungkin terima kasih, sekian. Terima kasih. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang keberapa? Kelima ya. Kita patut berterima kasih pada teman-teman penanggap, ada Bapak Muskal, karena Bapak Muskal dan Mas juga yang sudah memberikan. Saya kira rada wangun soalnya kontrane. Jadi ini harus ditanggapi juga ini sebelum lanjut ke pertanyaan ini. Ora cocok misalnya. Jal bayangno wis dadi desa mandiri budaya. Oh wi banyak iki. Ya. Banyak iki intervensi cinta. Itu masuk akal. Ya ngalami aku. Pengalaman pribadi kita. Iya, aku ngalami. Oh. Malah curhat.
Nanti ini harus dibahas. Ya, mengapa tuh nih Mas? Enggak akan cari letekon. Itu harus diintervensi ini. Ada Weton ini mengintervensi cinta dua insan yang mulia itu ya. Jadi begitu ya harus disegerakan ini Mas. Lagi wajib ini. Ya, Baik. monggo. Jadi saya mencoba bukan menjawab ya, tapi saya juga punya pendapat gitu. Jadi kan jawaban itu juga saya tidak menuruti pendapat Anda, tapi saya punya pendapat sendiri kan begitu kira-kira. Yang dikatakan Weton itu mengintervensi cinta itu tidak benar. Itu mengintervensi nafsu Anda, bukan cinta. Karena cinta memang tidak bisa diintervensi. Ya. Tapi bisa dipolitisir. Ya, bisa dipolitisir. Jadi bukan hadis riwayat Rifki. Jadi sebenarnya Jawa itu kekenyalan. Jawa itu kekenyalan. Yang dikatakan Bapak, dari Bapak siapa Pak? Bapak Suyono. Jawa itu kekenyalan Pak. Kita bisa lihat bagaimana Mataram itu kemudian ketemu dengan Buddha, ketemu dengan Hindu, ketemu dengan Islam, ketemu dengan Kristen dan sebagainya. Tapi dia tetap Jawa karena kekenyalan tadi. Gitu. Kemudian karena kekenyalan itu pula, maka kemudian bagaimana si aturan-aturan yang dibuat yang disebut kesadaran ruang waktu ya, bukan ruang dan waktu, sepakat saya bahwa memang alam ini punya aturan karena dia juga berputar atau diatur oleh alam oleh sang pembuatnya, maka kemudian turunlah aturan-aturan. Nah Jawa kemudian membuat aturan atas faham Jawanya, bukan suku ya, bukan suku tapi faham Jawa. Maka kemudian dia membaca atas alam semesta ini ada di diri dan di jagat besar ini. Mereka menandai, kemudian mereka membuat sebuah statement gitulah kira-kira, bahwa misalnya Rebo karo paing iki ra oleh. Iku jan bahaya jare Mas Taufik. Tetapi aku untuk bisikan, iku iso dihack dari Mas Rifki. Gitu. Bisa dihack Mas, jadi jangan khawatir, kamu terlalu terburu-buru putus soalnya. Ternyata bisa dihack gitu. Jadi bisa dihitung menghadap kemana, jam berapa, datang dari mana itu bisa. Itu bagian cara menghack gitu, katanya begitu. Tapi yang paling mendasar tadi ya, bahwa cinta tidak bisa intervensi itu benar. Tapi nafsu Anda yang diintervensi. Oke, baik. Jadi memang di dalam Jawa itu kompleks sekali. Di dalam 4 unsur alamnya itu juga ada sifat-sifatnya. Mungkin dari sifat-sifat itulah kemudian mereka tidak bisa bertemu. Bertemunya juga harus diatur. Nah, bicara rasa diatur ya kuwi mau. Jadi ini bahaya. Saya punya temannya Maridi juga percaya begitu. Jadi percaya nggak percaya nih. Nek Rebo pagi ketemu, engko butuh beburine ya tetap ada masalah. Itu ada juga yang menggundeli itu, ada juga yang percaya itu. Tapi sebenarnya itu kan lebih kepada begini sih. Jadi apa yang digelisahkan tadi, pelestarian itu tidak berhenti di produk, tapi yang paling penting adalah software semestinya. Walaupun generasi sekarang itu tidak butuh itu, tapi software itu penting. Software itu penting karena software itu yang terus hidup. Kalau produk kebudayaan itu akan fana, iya akan fana. Kesopanan atau sesuatu yang tidak praktis itu kan akan fana. Mungkin suatu saat nanti di generasi yang akan malah slow misalnya,
Hari ini aja kau butuh percepatan, tetapi jangan-jangan di masa akan datang butuh slow lagi, karena robot sudah bekerja, kita santai kan gitu, kira-kira kan begitu. Tetapi software itu penting, gitu. Jadi kalau kita tidak pelajari masa lalu atau software, itu kemudian mungkin kita tidak bertanggung jawab atas anak cucu kita, mungkin ya. Aku sering memberitakan bahwa kalau kita bicara nilai, kalau kita belajar dari masa lalu, kalau kita create hari ini menjadi hadiah untuk akan masa datang, kita hanya sebagai pelacur yang memberikan nilai mentah. Kalau kita berikan generasi akan datang, tapi kita create hari ini, rekreasi kata Mas. Rekreasi. Terima kasih. Oke Mas Taufik. Menarik. Yo, oke, kata nih Mas. Yang pertama, Ini punya pengalaman pribadi gitu. enggak, kalau pengalaman pribadi enggak, tapi saya mengamati teman-teman yang gagal itu melakukan ya. hal itu, ya, yang gagal itu karena tadi benar terburu-buru. Karena dituntut cepat, terburu-buru, dan kemudian akhirnya munculnya ya tadi. Sebenarnya intervensi cinta, kata-kata seperti ini kan sebenarnya lahir dari keputusasaan. Karena harapan ini. Monggo nek wong Jawa kuwi kodrate diwiradati iso, Mas. Nah, seperti itu. Tapi sebelum menjawab Masnya itu saya tadi kali Pak sinten, Pak? Pak Sur. Tentang benturan-benturan tadi sebenarnya ngoten-ngoten niku. Cah cilik urung kuat nggawa keris misalkan. Lho urung kuat ki urung kuat sing kepiye kan seperti itu. Sehingga pada saat itu akhirnya jalan-jalan yang apa ya? Yang terjal itu kita ambil. Ambok wis kene tak openane kan seperti itu. Rakyatan pun jungkel-jungkel ya iya memang, tapi itu sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman berharga untuk apa? Untuk saintifikasi ini, untuk menjelaskan ini secara lebih nalar seperti itu. Sehingga kita akhirnya tahu bahwa kenapa sebilah keris ini bukan mampu ya, membuat satu keluarga itu bisa berantakan misalnya. Nah karena sejarahnya seperti apa? Kenapa keris ini nggak cocok dengan anaknya misalnya? Nah itu ketika saya mempelajari lebih dalam tentang materialnya misalkan, itu nanti ditemukan ada sekitar 12 jenis besi yang digunakan untuk kepentingan berbeda-beda. Sekarang misalkan saya seorang tentara, saya seorang prajurit. Saya seorang prajurit, ketika saya memesan keris kepada seorang empu, tentu saja kan seempu itu tanya, lah panjenengan pangupa jiwane sebagai apa? Bukan pekerjaan, pangupa jiwa. Pangupa jiwamu sebagai apa? Oh saya prajurit Pak, saya harus berangkat ke medan perang dan berperang macam-macam seperti itu. Oke, kalau begitu maka jenis besi yang cocok adalah jenis besi misalkan jenis besi pasir jenis malelo kendogo misalkan seperti itu. Malelo kendogo itu sifatnya secara karakteristik visual dia muncul bunga garam, terus kemudian seratnya begini begitu. Ketika keris ini saya bawa, itu akan menambah keberanian saya. Seperti itu. Dengan material yang itu. Kemudian ketika saya sudah pensiun dari keprajuritan, otomatis bila saya meninggal, otomatis keris itu kan diwaris ke anak saya. Nah kamu kok anak saya tidak ada yang jadi prajurit. Dengan sifat seperti itu maka keris ini sudah tidak merasa nyaman lagi. Karena apa? Dia dibawa, dipegang oleh orang yang beda visi. Sehingga keris ini sebaiknya diapain? Dikasihkan ke orang yang memang memiliki profesi yang sama, yaitu seorang prajurit. Dan itu selesai, tidak ada masalah. Tetapi kan kita
akhirnya saya mempertahankan ini karena ini dari leluhur saya, Mbak. Akhirnya ya nggak cocok-cocok kok, akhirnya jadi berangasan, jadi mudah marah, mudah macam-macam seperti itu. Terus kemudian dibumbui cerita-cerita kerusi gemblodak dewe lah semacam itu. Itu pada masa lalu tidak bisa dijelaskan. Tapi ketika kita pada masa sekarang ini dengan akses yang mudah untuk mencari informasi, maka hal itu dengan mudah untuk dijelaskan. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Sehingga benturan-benturan itu tidak akan bisa direduksi, akan bisa dikurangi ketika ada proses-proses saintifikasi. Seperti itu. Jadi itu nanti ketika kita bisa menjelaskan dengan baik, maka tentu saja pertentangan itu akan turun. Tadi sama seperti suro sing kepiye kan gitu. Suro tahun opo, alif dal wawu ehe dan macam-macam. Itu setiap suro di dalam satu windu misalkan, itu lain-lain suronya. Seperti itu. Nah ini sebenarnya pada saat itu kan suro itu lebih banyak ke wilayah-wilayah yang kita dandani secara spiritual. Dan dandani secara spiritual, tiba-tiba kita pesta di situ kan ya aneh. Jadi urusannya spiritual kok malah pesta kan, seperti itu. Meskipun hal itu pun juga bisa digoleki itu ya bisa, tapi kan normanya tadi kepantasan tadi seperti yang dipun aturaken, keserasian dan kepantasan. Ya ora apa-apa, tapi pantas pora atau kira-kira kan seperti itu. Nah itu cara-cara yang terjadi. Nah pada masa-masa lalu ada banyak sekali benturan-benturan, misalkan ketika penyebaran Islam oleh Wali Songo misalkan, itu Sunan Kalijogo menghadapi benturan-benturan yang sangat keras juga, sehingga dia mencari cara memformulasikan keilmuan yang tidak terjelaskan itu dengan tata cara syariat Islam pada masa itu. Wayang yang dari India, dari Mahabharata ceritanya seperti itu, akhirnya dijawakan jadi Pustaka dan macam-macam. Seperti itu. Itu adalah cara-cara bagaimana tidak berbenturan. Akhirnya tradisi sekaten misalkan, akhirnya diganti disebut sahadatain dan macam-macam. Jadi itu diakulturasikan, dimasukkan, dileburkan seperti itu. Sehingga itu menjadi produk baru kan seperti itu. Nah ini di situ kita juga akan melakukan hal itu ketika kita ingin melestarikan. Nah bagi generasi muda itu sekarang ini urusannya hal-hal yang sifatnya pragmatis dan praktis. Itu ini tanggo, yo kudune bermanfaat, kalau nggak bermanfaat nggak saya pakai, seperti itu. Itu sama persis seperti ketika saya ngobrolin teman-teman muda yang pada saat itu dia bertanya pada saya, "Loh Mas, akhirnya sih fungsinya apa mbak?" Sekarang nggak ada perang, nggak ada apapun lah, buat apa kris itu buat saya? Kan seperti itu. Nah, ketika begitu, ketika kesadaran itu muncul, maka kita harus kita harus menjawab dengan fenomenalan seperti itu. Sehingga posisi-posisi yang pada saat itu saya munculkan adalah kesadaran bahwa setiap benda itu memiliki daya elektromagnetiknya sendiri-sendiri, seperti itu. Dia memiliki daya sugestifnya sendiri. Daya sugestif itu pada masa lalu disebut doyo atau angsar misalkan. Oh angsare ini, angsare itu, seperti itu. Nah ketika itu masuk ke wilayah-wilayah psikologis, maka ada kesadaran-kesadaran tertentu di situ. Jangan lupa pada masa sekarang ini ternyata kesadaran-kesadaran tentang hal-hal imaterial, dunia imaterial di sekitar kita itu juga berkembang cukup pesat. Di satu sisi mereka melihat hal yang harus dilihat dengan mata kepala, di satu sisi mereka ketika merasakan misalkan ada kesurupan massal, apa yang harus dilakukan? Nah, modern saya dulu pernah menangani pada saat itu di Wayang Ukon, dilalah murid saya, mahasiswa saya
tiba-tiba geblak dan kesurupan ngomel. Itu tak tunjukkan kepada teman saya yang piye iki Mas, wah ini secara psikologis ngene-ngene ora iso rampung. Iso rampung digaweke wedang pahit ngene iki terus kemudian ya Mbah wis kayak akhirnya dia keluar.